Putusan bersyarat Mahkamah Konstitusi merupakan model putusan di mana Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir atau syarat tertentu agar suatu norma undang-undang tetap konstitusional atau menjadi inkonstitusional, yang sering dikritik sebagai positif legislatur. Dalam perspektif teori legislasi, hal ini menimbulkan perdebatan antara penafsiran konstitusional sebagai fungsi yudisial versus penyeludupan legislasi. Karena MK menciptakan norma baru melampaui penguji negatif legislatur sebagai penguji semata. Pendekatan ini berfungsi sebagai menjaga kepastian hukum, tetapi memiliki resiko, yaitu mengganggu pemisahan kekuasaan legislatif. Putusan bersyarat mencakup dua jenis utama, yaitu yang pertama konstitusional bersyarat atau conditionally konstitusional, yang dimana norma ini tetap berlaku jika memenuhi tafsir Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, inkonstitusional bersyarat atau conditionally unconstitutional, yang dimana norma dinyatakan bertentangan kecuali syaratnya terpenuhi. Putusan ini diperkenalkan sejak Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 058, 059, 060, dan 063. Kemudian Undang-Undang nomor 2 tahun 2004 tentang Undang-Undang Sumber Daya Air sebagai terobosan untuk mengisi kekosongan hukum tanpa membatalkan total norma. Putusan ini bersifat final dan mengikat sejak diucapkan, setara dengan undang-undang. Teori legislasi dan MK. Teori legislasi memandang MK sebagai negatif legislatur yang hanya membatalkan norma dengan Undang-Undang tahun 1945 sesuai pasal 24C Undang-Undang 1945. Namun, putusan MK menjadikan positif legislatur karena merumuskan norma baru seperti tafsir pemahaman atau syarat eksekutorial yang mengikat semua pihak atau erga omnes. Kritik ini muncul karena melampaui judicial review memasuki ranah DPR Presiden sebagai pembentuk undang-undang dasar. Penafsiran konstitusional versus penyelundupan legislasi. Penafsiran konstitusional membolehkan MK menggali nilai hukum hidup masyarakat. Pasal 5 Undang-Undang sebagai kekuasaan kehakiman untuk keadilan substantif, sehingga putusan bersyarat sah sebagai kreativitas hakim. Sebaiknya selundupan legislasi terjadi jika MK membuat norma baru tanpa dasar eksplisit. Undang-undang berpotensi judicial. Aktivis yang melemahkan check and balance, batasnya adalah menghindari kekosongan hukum atau kaburnya norma, tapi harus selektif agar tidak menjadi rule breaking berlebihan. Putusan MK nomor 46 PUU 8 2010 UU Perkawinan nomor 3 pasal 1 1974 inkonstitusional bersyarat menyatakan perkawinan beda agama, merumuskan norma baru untuk melakukan konstitusional, melindungi hak konstitusional perkawinan dan status anak, dianggap positif legislatur. Putusan MK nomor 33 PUU 2016 pasal 623 ayat 1 KUHP dinyatakan inkonstitusional bersyarat yang dimaknai tidak membolehkan jaksa ajukan peninjauan kembali pidana, menciptakan norma baru, dan membatasi kewenangan. Implikasi perspektif legislasi. Putusan bersyarat mendorong legislative review oleh DPR sesuai Undang-Undang Tafsir Mahkamah Konstitusi, beresiko rejudicial review jika syarat tak terpenuhi. Secara keseluruhan, pergeseran Mahkamah Konstitusi dari pengawal konstitusi menjadi pembuat norma sementara perlu dibatasi agar tetap konstitusional.